ya. Belum pernah ada yang pameran tempat lain yang khususnya 100% EV. Mereka akan invest di Indonesia karena melihat pasar yang begitu besar. Indonesia adalah tempat investasi yang baik. Ya kita senang-senang aja karena semakin banyak investasi kan menciptakan lapangan kerja. Pemerintahan Pak Jokowi ini kan akan segera berakhir, dilanjutkan dengan pemerintahan yang baru. Kebijakan apa yang kira-kira diinginkan sebetulnya? Saya sekarang masih berada di PEVS 2024. Kalau di hari pertama di tanggal 30 April kita sempat ketemu secara langsung dengan Pak Muldoko, Ketua Umum dari Periklindo. Nah, di sebelah saya sekarang sudah ada Pak Tenggono, Sekjen dari Periklindo. Apa kabar, Pak? Baik, selamat pagi. Sehat-sehat, Selamat Pak, ya? datang. Alhamdulillah baik, semua sehat. Ini luar biasa. Secara konsisten Periklindo itu menggelar PEVS untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Dan antusiasme masyarakat, kalau saya bilang luar biasa. Tapi saya nggak tahu nih kalau dari kacamata Periklindo, Pak Tenggono gimana antusiasme masyarakat yang datang nih, Pak? Pertama dari peserta, Ya, menambah 1 kali lipat dan space-nya juga kita lebih besar Lebih luas, daripada lebih luas, jauh lebih luas dari yang kemarin. Dan antusias masyarakat banyak berkunjung untuk melihat apa produk baru karena ada beberapa mobil EV yang baru, terus juga ada kendaraan roda 2 yang baru juga. Jadi teman-teman dari banyak kalangan yang akan melihat barang-barang tersebut. ya banyak juga influencer otomotif yang datang. Oh Pak, ya, ya banyak itu. Itu pasti Itu rutin. setiap tahun juga ada rutin Sudah mereka datang ke sini. pasti. Ya. Nah, kalau tagline-nya kan ini the leading EV show Betul. in Indonesia. Betul. Bahkan Pak Muldoko sempat menyampaikan katanya di Asia Tenggara juga, Pak. Apa sih yang menandakan itu sebetulnya, Pak? Begini, Indonesia kita Periklindo mengadakan pameran EV pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ya, belum pernah ada yang pameran tempat lain yang khususnya 100% EV. EV dan semua ekosistemnya, chargingnya, baterainya, dan lain-lain. Jadi ini kita memang mengangkat tema bahwa the leading ya EV show. Memang kita leading gitu loh. Indonesia ya kita harus bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk EV ini. Strategi yang dilakukan Periklindo apa? Karena kalau dari pemerintah kan sudah dengan berbagai macam kebijakan, Pak, ya. Karena kita tahu di tahun 2060 itu ada kebijakan net zero emission. Nah, untuk menuju ke sana kita harus memupuk dari sekarang, betul nggak sih, Pak? Betul, pasti. Kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa EV ini adalah sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak bikin polusi, ya. Dan setidaknya orang akan nyaman dengan tidak ada kebisingan suara mesin. Terus lagi dengan adanya kita pakai EV, tentu hemat biaya operasional. Maintenance ya. Maintenance operasional, kita tidak perlu lagi isi bensin, isi yang bahan bakar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga listriknya. Iya. Jadi bukan lagi sahabat Pertamina, jadi sahabat PLN, Pak, ya. Yang booth-nya ada di sini juga, Pak, ya. Ada, PLN mendukung kita juga kok. PLN kan misinya jelas, ya, untuk green energinya. Pandangan Pak Tenggono tentang peran Indonesia secara khusus tentunya ya, di dunia atau secara global untuk membuat penggunaan kendaraan listrik ini semakin masif bagaimana, Pak? Kalau ini sudah jelas, kita ikuti program pemerintah, program global, kita akan mencapai zero emission 2060 dan setiap tahun kita pasti meningkat. Dari tahun kemarin yang 2022 dan 2023 sudah laporan kepada kami bahwa meningkat sekitar ada sampai 100% model-model tertentu, produk-produk tertentu. Tentu itu kan antusias masyarakat mengalihkan dari bahan bakar
yang konvensional menjadi ke Listrik ya? listrik. Nah, ini sesuatu. Dan anak-anak muda ini lebih canggih lagi. Mereka melihat EV ini sesuatu yang bagus gitu. Karena peduli kepada lingkungan hidup. Dan Indonesia sudah pasti kita akan ke arah situ ya. Kalau perkembangannya di Indonesia bagaimana sih Pak? Karena tempo hari atau mungkin 3-4 tahun yang lalu kita hanya melihat merek-merek tertentu, tapi sekarang udah banyak nih Pak, udah puluhan. Mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, banyak sekali. Banyak sekali. Masyarakat kayaknya makin bingung nih Pak. Oh, nggak bingung. Opsinya makin banyak Pak. Nggak bingung sebenarnya. Lebih banyak pilihan yang disajikan kepada masyarakat untuk memilih. Masyarakat kita itu pinter-pinter kok. Mereka bisa membandingkan. Oh, merek A ini bagaimana speknya dan bagaimana kelajuan dari waktu mengendarai dan berapa jarak jauhnya EV ini. Dan juga kenyamanan dari comfortable-nya dari kendaraan. Saya kira itulah yang kita mau menyajikan kepada masyarakat. Itu roda 4 ya. Kalau roda 2 lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Udah puluhan. Di Asia Bike itu kemarin saya sempat masuk, Pak. Ya. Itu pilihannya banyak sekali. Banyak bahkan sekali. Merek-merek yang saya belum lihat ada atau mengaspal di jalanan Indonesia, Pak. Ya, mereka calon investor di Indonesia. Mereka akan invest di Indonesia karena melihat pasar yang begitu besar dan populasi dari kita dan dukungan pemerintah kepada Indonesia, kepada produsen dan kepada pemakai sangat bagus ya. Ya, pemerintah tetap memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena itu PEVS 2024 ini bukan hanya eksibitornya dari Indonesia, Pak ya? Tapi dari mancanegara ada juga. Dari beberapa negara. Ya. Dari mana aja sih, Pak? Dari Tiongkok, dari Eropa, ada yang dari Korea, ada beberapa. Jadi mulai bagus lah. Orang akan melirik Indonesia adalah sesuatu pasar. Indonesia adalah tempat investasi yang baik. Ya, kita senang-senang aja. Karena semakin banyak investasi kan menciptakan lapangan kerja. Ya, ini yang mungkin juga jadi pertanyaan oleh masyarakat kebanyakan atau netizennya Alsinta nih Pak. Ada merek-merek tertentu yang memang belum masuk. Contohnya misalnya merek Jepang. Apakah karena memang mereka belum bergabung ke Periklindo atau gimana sih Pak sebetulnya? Beda ya, masuk ke pasar dengan gabung di Periklindo itu berbeda. Periklindo itu kan hanya perkumpulan. Wadahnya saja. Kalau masuk ke pasar sudah banyak, ada beberapa yang masuk ke pasar ya. Mau gabung ke Periklindo, ya welcome, silakan. Kita sangat terbuka karena kita perkumpulan ini kan menjadi wadah untuk bersama pemikiran kita untuk memajukan industri kendaraan listrik di Indonesia. Ya, sekaligus Indonesia. juga mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Betul, ya, tentang percepatan kendaraan listrik kita adalah partner dari pemerintah untuk melihat ke depan tuh apa sih yang harus kita kerjakan lagi gitu. Periklindo harapannya apa Pak ke pemerintah? Karena gini, pemerintahan Pak Jokowi ini kan akan segera berakhir, dilanjutkan dengan pemerintahan yang baru. Kebijakan apa yang kira-kira diinginkan sebetulnya dari Kalau Periklindo? Anda mengatakan pemerintah Pak Jokowi akan selesai, memang ya Oktober nanti beliau akan pindah ke pemerintah yang baru. Tetapi saya yakin siapapun jadi presiden, pemerintah bagaimanapun, karena ini kepentingan global. Untuk green energy ini ya kepentingan global, harus tidak mungkin berhenti. Sebuah keniscayaan ya. Ya, Indonesia kan termasuk dalam negara yang di garis khatulistiwa ini yang kita sangat memperhatikan lingkungan hidup. Nah, jadi saya kira tidak banyak berubah. Kami juga mengharapkan supaya pemerintah memberikan perhatian lebih khusus lagi untuk mempercepat. Ya. Kalau boleh 2060 dipercepat, kenapa? Tidak. Nah, ini saya coba ngetes Pak Tenggono nih ya. Sebagai Sekjen Periklindo, kira-kira sense of future-nya atau melihat masa depan seperti apa? Kalau masa depan kendaraan listrik di bayangannya Pak Tenggono di kemudian hari di Indonesia, ya 5 atau 10 tahun ke depan kira-kira akan seperti apa nih Pak? Kita melihat kendaraan listrik ini perkembangan saya yakin akan
lompatan jauh ke depan. Kenapa? Karena masyarakat sudah mengerti, ya, sudah banyak mengerti. Dan di dunia itu sudah berubah dari yang engine pembakar bahan fosil menjadi listrik. Dan belahan dunia beberapa negara sudah memakai kendaraan listrik. Bahkan ada yang sudah mencapai separuh dari populasi kendaraannya. Ya, Indonesia mudah-mudahan lah kita mengharap ya dalam 10 tahun ke depan ada 50% dari kendaraan itu sudah beralih. Kan lumayan. Iya. Kurangin polusi. Apalagi di Jakarta ya. Iya, begitu. Selain itu juga mungkin perlu dibangun sarana infrastruktur pendukung, Pak ya. Ya. Nah, itu sangat penting ya. Betul, sarana pendukung, charging station. Pak Tenggono, sebagai penutup nih Pak, ada pesan kepada seluruh masyarakat tentang ekosistem kendaraan listrik atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada pemerintah misalnya Pak, silakan Pak. Saatnya kita memakai kendaraan listrik. Singkat, jelas, padat. Pak Tenggono, terima kasih waktunya. Sukses terima untuk kasih. PEVS 2024. Mudah-mudahan akan terus berlanjut sampai seterusnya, sampai nanti mudah-mudahan di tahun 2060 kita bisa betul-betul mewujudkan net zero emission. Terima kasih Pak, Terima sukses kasih. untuk Periklindo dan juga PEVS. Terima kasih Pak Tenggono. Terima kasih.